Ayat hari ini adalah 2 Samuel 22, ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya, Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Amin. Melalui firman 2 Samuel, kita sedang berjalan bersama melalui bagian akhir kehidupan Daud. Seperti yang sudah saudara ketahui, di gereja kami, anak-anak sekolah gereja juga beribadah setiap hari Minggu dengan nas yang sama seperti ibadah orang dewasa dan bersama-sama mendengarkan firman Allah. Karena itu, saya sempat berpikir bahwa mungkin ada banyak anak sekolah gereja yang setiap minggu mendengar firman 2 Samuel, lalu mulai merasa kecewa terhadap Daud ini. Sebab anak-anak yang mengenal Daud sebagai pahlawan yang mengalahkan raksasa Goliat dengan batu umban, sebagai raja besar Israel, sebagai pahlawan perang yang selalu menang, tentu melihat peristiwa Batsheba dan berbagai kelemahan Daud pada bagian akhir hidupnya ini. Lalu banyak gambaran indah mereka tentang Daud menjadi runtuh. Namun justru inilah manusia. Kadang manusia berdiri menghadap Allah dengan iman yang luar biasa teguh. Tetapi kadang manusia juga begitu tak berdaya, runtuh secara menyedihkan di hadapan dosa. Itulah kita manusia yang lemah. Itulah Daud, dan itu juga wajah kita. Karena itu, melalui Daud kita dapat merenungkan secara mendalam tentang keberadaan manusia. Daud diakui Allah sebagai seorang yang berkenan di hatinya, sama sekali bukan karena ia tidak bercacat dan sempurna. Alasan Allah berkenan kepada Daud adalah karena di pusat hati Daud, Allah selalu hidup. Sekalipun Daud telah menjadi raja dengan kuasa mutlak, di hadapan Allah ia selalu seperti seorang anak kecil. Ia bergantung kepada Allah, mempercayai Allah, dan memandang kepada Allah. Karena ia manusia yang lemah, ada saat-saat ia jatuh. Namun sekalipun demikian, ia kembali bangkit dan memandang kepada Allah. Daud adalah orang yang hidup dengan mengakui dan mengaku bahwa meskipun ia Raja Israel, Raja yang sejati bukanlah dirinya, melainkan Allah. Karena itulah Allah berkenan kepada Daud. Daud yang hidup dengan berjalan bersama Allah di dalam hubungan yang hidup dengan Allah, sungguh di dalam hubungan yang hidup dengan Allah, dapat kita temukan juga melalui firman hari ini. Firman hari ini dimulai demikian. Mari kita membaca ayat 1 bersama-sama. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Amin. Firman hari ini ada nyanyian yang Daud persembahkan kepada Allah. Doa Daud. Teks ini mengatakan bahwa itu adalah doa yang ia naikkan pada hari Allah melepaskan Daud dari semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ketika kita melihat ungkapan bahwa Allah melepaskannya dari semua musuh, kita dapat mengatakan bahwa doa ini dinaikkan pada masa tua Daud, pada akhir hidupnya, ketika ia menoleh kembali kepada hidup yang telah ia jalani. Ungkapan di sampingnya, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman Saul, muncul karena ketika Daud menoleh kembali kepada hidupnya, ia mengakui bahwa peristiwa yang paling jelas memperlihatkan keselamatan Allah adalah ketika Allah menyelamatkan dirinya dari ancaman Saul. Dengan demikian, ketika Daud menoleh kembali kepada hidupnya yang penuh liku-liku, ia mengaku bahwa di pusat semuanya Allah selalu menyertainya. Mari kita membaca ayat 2 dan 3 bersama-sama. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Amin. Melalui begitu banyak gambaran, Daud sekarang mengaku tentang Allah yang ia alami, Allah yang bekerja dalam hidupnya. Namun, ketika kita membaca pengakuan Daud ini bersama-sama, ada satu ungkapan yang dapat kita temukan dengan jelas. Ada satu ciri khas. Ketika Daud berbicara tentang Allah ini, ia terus mengulangi satu ungkapan yang jelas. Apakah yang terlihat oleh saudara? Itu adalah ungkapan ku atau milikku.
Dalam 2 ayat yang pendek ini, Daud memakai ungkapan ku atau milikku sampai 8 kali, dan ia sedang mengaku Allah sebagai Allahku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Dengan demikian, Daud mengaku dengan segenap hatinya, Allahku, Allah adalah Allahku. Ketika saya merenungkan pengakuan Daud ini, saya merasa Daud sungguh patut membuat kita iri. Seberapa nyata ia berjalan bersama Allah dalam hidupnya, sampai ia dapat mengaku Allah sebagai Allahku sejauh ini. Seberapa dekat dan akrabkah Allah bagi Daud? Daud sungguh adalah orang yang jelas mengetahui seperti apa hidup berjalan bersama Allah. Ia sekarang sedang membuat pengakuan yang hanya dapat dibuat oleh seseorang yang sungguh berjalan bersama Allah sepanjang hidupnya. Kalau begitu, apakah Daud membuat pengakuan ini karena selama hidupnya ia banyak mengalami mukjizat Allah dan karya-karya supranatural Allah dalam hidupnya? Tidak demikian. Dalam Alkitab, memang ada banyak peristiwa ketika Allah bekerja melampaui tatanan alam. Namun jika kita melihat hidup Daud, sulit menemukan mukjizat semacam itu dalam hidupnya. Daud selalu berlari dengan kakinya sendiri, melakukan yang terbaik dengan tangan dan kakinya sendiri. Setiap kali ada perang dan ancaman, ia berjaga sepanjang malam, membayar banyak pengorbanan, dan hidup sampai sejauh ini. Seperti yang kita bagikan dalam ibadah minggu kemarin, ketika Daud melawan para pahlawan raksasa Filistin, bukan tiba-tiba petir menyambar, lalu mengalahkan mereka. Daud sendiri, bersama para panglima dan para pahlawannya, berjuang dengan segenap kekuatan dan mempertaruhkan nyawa untuk mengalahkan para pahlawan raksasa Filistin itu. Ia sebenarnya bisa saja berkata, hidupku adalah hasil pekerjaanku, hidupku sedang kubuka dan kubangun sendiri. Namun Daud adalah manusia beriman yang dapat melihat Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan tetapi jelas bekerja. Dalam hidupnya, Daud melewati begitu banyak krisis dan tikungan hidup. Setiap kali itu terjadi, ia dengan rendah hati mengakui bahwa yang memberi keberanian, memberi hikmat, memberi iman, dan membuka jalan hidup baginya adalah Allah. Ada banyak peristiwa dalam hidupku, dan ada banyak krisis serta tikungan hidup, tetapi setiap kali itu terjadi, yang memberiku keberanian adalah Allah, yang memberiku hikmat adalah Allah, dan yang membuka jalan hidup bagiku adalah Allah. Ia dapat melihat bahwa entah ia sendiri yang bekerja, atau Allah bekerja melalui seseorang, semuanya berada di dalam karya dan pemerintahan Allah, dan semuanya adalah pekerjaan Allah. Ketika mata iman terbuka seperti ini, ia dapat mengetahui bahwa segala sesuatu dalam hidupnya sungguh adalah anugerah Allah. Tidak ada tempat yang tidak dijangkau tangan Allah. Ia melihat dengan jelas bahwa hidupnya berada di dalam Allah. Karena itulah dalam firman hari ini, Daud membuat pengakuan anugerah yang menakjubkan ini. Allahku, tempat pelarianku, gunung batuku, kubu pertahananku, juru selamatku. Dengan demikian, ia dapat mengaku, segala milikku berada di dalam Allah, dan oleh anugerah Allah, aku telah berjalan sampai hari ini. Saudara-saudari jemaat, saya pernah melihat ungkapan bahwa iman adalah hidup seolah-olah kita melihat Allah yang tidak kelihatan. Sungguh demikian. Iman adalah hidup seolah-olah kita melihat Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan tetapi hidup dan menyertai kita, Allah Immanuel yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus dan menyertai kita. Saya percaya hidup iman kita adalah hidup seolah-olah kita melihat Allah itu. Karena itu, hidup iman adalah hidup yang menyadari Allah Immanuel yang tidak kelihatan tetapi menyertai kita. Hidup yang bergantung kepada Allah, mempercayai Allah, dan berjalan bersama Allah. Untuk hidup seperti inilah kita, orang Kristen, dipanggil. Karena itu, saya memberkati saudara dalam nama Tuhan, agar kita semua sungguh berusaha hidup dengan selalu berjalan bersama Allah seperti Daud ini. Saya rindu kita menjalani setiap hari yang diberikan kepada kita di dalam hubungan yang nyata dan hidup dengan Allah, sungguh di dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Ketika kita juga, seperti Daud, memandang Allah yang tidak kelihatan dengan iman dan hidup berjalan bersama Allah, saya percaya Allah akan memperdengarkan kepada kita melalui hidup kita firman ini, seperti yang ia lakukan juga kepada Daud. Aku adalah Allahmu. Dan saya percaya ia akan mengaruniakan kepada kita anugerah untuk hidup seperti Daud, mengaku dan memuji Allahku yang telah menyertai seumur hidupku. Allah adalah Allahku. Allah adalah Allahku. Karena itu, saudara-saudari jemaat, saya memberkati saudara dalam nama Tuhan, agar hari ini kita semua memandang dengan iman kepada Allah, yang tidak kelihatan tetapi hidup dan bekerja
dan menjalani hari ini dengan berjalan akrab bersama Allah. Dengan demikian, saya memberkati dalam nama Yesus, agar hari ini menjadi hari ketika dari bibir kita dan dari jiwa kita, kita berjalan sambil memuji, Allah adalah Allahku.